Nah, ya betul Hanifah. Nah, di sini ada namanya pelopor, ada namanya bapak tasawuf siapa? Hasan Al-Basri. Dia itu pelopor gerakan zuhud. Apa itu zuhud? Melepaskan diri dari kemewahan dunia. Ya, melepaskan diri dari kemewahan dunia. Nah, habis itu setelah itu dia juga mengajarkan pentingnya introspeksi diri. Apa namanya? Muhasabah. Dan rasa takut kepada Allah atau nama lainnya khauf. Nah, lanjut selanjutnya kita. Nah, terus ada dalam masih kitab tasawuf ini ada Robiah Al-Adawiyah. Dia merupakan perempuan sufi pertama dalam sejarah Islam. Nah, dia tak memperkenalkan konsep mahabbah. Mahabbah apa? Cinta ilahi. Yang sebelum itu tadi apa? Muhasabah. Yang tadi muhasabah. Kalau muhasabah itu apa? Nah, coba tengok lagi. Sebelumnya muhasabah tadi apa? Muhasabah itu introspeksi diri. Kalau itu Hasan Al-Basri. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah dia muhasabah cinta ilahi. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya bidang-bidang ilmu hadis. Bidang ilmu hadis ini ada 4 periode. Ada pertama pada masa Rasulullah, ada pada masa tabi'in, kemudian ada pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan terakhir pada masa abad ketiga dan keempat Hijriah. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya sahabat Nabi Abu Hurairah. Nah, di sini nih hadis banyak diriwayatkan karena ini termasuk sahabat Nabi. Setelah itu pada masa tabi'in ini hadis mulai ditulis. Setelah itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mulai dikumpulkan. Nah, pada abad ketiga dan keempat Hijriah ini hadis mulai dikumpulkan gitu. Ada kitab-kitab hadis yang kita ketahui kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai. Pokoknya di sini itu masa ilmu hadis. Tadi di sini ngapain? Banyak diriwayatkan hadis. Di sini pada masa tabi'in ditulis. Kalau ini dikumpulkan dan dikumpulkan. Kalau ini baru masa pembahasan hadis, muncullah imam-imam hadis. Nah, lanjut kita. Nah, lanjut pada bidang ilmu tafsir. Nah, pada bidang ilmu tafsir ini ada namanya ilmuannya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad yang diberikan pemahaman agama yang mendalam yang didoakan oleh Nabi langsung dia. Nah, habis itu dia dalam mempelajari ilmu tafsir atau mengajarkan ilmu tafsir ini dia dengan cara halaqah. Nah, terus dia dari hal seperti itu dia bisa menghasilkan banyak ulama. Nah, adapun karya tafsirnya dikumpulkan dalam Tanwir Al-Niqbas min Tafsir Ibnu Abbas. Nah, lanjut lagi kita. Nah, selanjutnya masih dalam bidang ilmu tafsir ada tadi yang pertama kan siapa tadi? Ibnu Abbas. Selanjutnya Mujahidin Jubair. Nah, dia ini murid Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas tadi kan sudah membuka halaqah. Datanglah ilmuwan-ilmuwan baru, salah satunya Mujahidin Jubair. Nah, beliau ini dikenal dengan sebagai turjuman Al-Quran. Beliau ini belajar membaca Al-Quran kepada Ibnu Abbas ini sebanyak 30 kali untuk memastikan pemahaman dia ini sudah benar apa belum. Siapa yang mau seperti Mujahidin bin Jubair ini? Ya, gak boleh malas-malas. Sedangkan Mujahidin bin Jubair aja yang sudah pintar aja masih belajar, dia tidak bosan selama 30 kali. Nah, terus dia juga memperkenalkan metode tafsir bil mansur berdasarkan riwayat secara sistematis. Nah, lanjutnya ada bidang ilmu bahasa dan sastra. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, bahasa Arab ini sudah digunakan sebagai bahasa untuk administrasi negara. Otomatis kalau sudah digunakan untuk administrasi negara, bahasa ini harus diketahui oleh masyarakat luas. Itulah kenapa ilmu-ilmu ini berkembang. Muncullah lagi
syair-syair Arab. Nah, selanjutnya ada pada bidang ilmu sejarah. Salah satu ilmuannya yaitu Ibnu Ishaq. Nah, di sini dia yaitu penulis sirah nabawiyah yang paling awal. Nah, dari sinilah orang-orang mengambil rujukan sirah nabawiyah yang ada pada saat ini. Dan dia juga mengembangkan metode penyusunan sejarah dengan menyertakan sanad, yaitu rantai sumber. Dia langsung menanyakan kepada orang-orang yang melihat atau mengalami peristiwa tersebut. Terus dia juga menghubungkan sejarah Nabi dengan sejarah bangsa Arab dan manusia secara umum. Nah, lanjut lagi kita. Nah, sebelum Ibu ngasih kita, Ibu ada teka-teki silang, ada kan anak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang lupa tadi, ada yang catat? Ada, Bu. Nah, kita coba ya. Sebelum itu diskusikan dulu dengan teman sebangkunya, kalau misalnya ada yang belum paham atau sudah paham semua. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, coba kita dibuka. Besarin, besarin dibuka. Bentar ya, Bu. Nah, nanti tunjuk tangan siapa yang dapat ya. Pertama, soal nomor 3 dulu. Siapa tadi penulis sirah nabawiyah dan kitab al-Maghazi? Siapa tadi? Siapa? Tadi. Ibnu Ishaq. Coba dulu. Coba kita. Nomor 3. Penulis sirah nabawiyah dan Ibnu Ishaq. Pakai video. Pakai video tuh. Ya, pakai video. J. Ya, nanti kita coba sama satu. Langsung aja di sini juga. Nah, perempuan sufi pertama dalam sejarah Islam tadi siapa? Angkat tangan. Rabi'atul Adawiyah. Ya, coba kita lihat Rabi'atul Adawiyah. Coba tulisnya juga. Ada yang salah berarti itu. Betul ya? B-nya 2. B-nya 2 nih, hapus lagi. Ulang hapus dari bawah. Lanjut soal nomor 3. Ya, ini nomor berapa? 2 dulu. Di 2 aja dulu. Murid Ibnu Abbas yang memperkenalkan tafsir bil maksud siapa? Indah, coba. Nah, betul. Coba kita coba dulu. J masuk. Nah, betul. Nah, selanjutnya soal ini. Konsep cipta ilahi tanpa founder dari Rabi al-Adawiyah apa tadi? Lanjut soal nomor 6. Konsep cinta ilahi udah itu tadi. Yang ini ya. Pemilik nama asli Abdurrahman bin Sakhar siapa tadi? Abu Hurairah. Nah, lanjut soal selanjutnya. Sepupu Nabi pelopor ilmu tafsir
Kita kumpul minggu depan sebelum